Polsek ya? Iya. Wah. Baru fisiknya kita makan. Siap dan. Iya, Pak. Sambil ini ya? Di lokasi dari tadi nih. Ikut nanti besok. Ayo. Mari, siap namanya ada sini Bang. Tutup kepalanya buka aja kali ya, udah seragam ya. Kembali jajaran Polres Sragen fungsi reskrim akan melakukan konferensi ulang press release terkait dengan pengungkapan perkara selama kurun waktu bulan Januari sampai dengan bulan Februari atau paling tidak sampai dengan hari ini tanggal 9 Maret 2023. Didampingi oleh Pak Wakapolres, kemudian dari Kasat Reskrim dan jajarannya, rekan-rekan Kapolsek, dan didampingi oleh Kanit Reskrimnya yang memiliki perkara yang sudah berhasil diungkap secara tuntas, berikut dengan penanganannya untuk bisa bersama-sama menyampaikan kepada rekan-rekan wartawan dan seluruh masyarakat apa saja ya, sampai dengan saat ini, sekarang tanggal 9 Maret 2023, perkara yang sudah berhasil diungkap oleh Polres Sragen adalah sebanyak 22 perkara dengan tipologi jenis perkaranya ada 8 macam. Pencurian biasa pasal 362 KUHP ada 3 perkara yang berhasil diungkap. Kejahatan pasal 363 KUHP ada 4 perkara. Kemudian pencurian dengan kekerasan atau curas ada 1 perkara. Penipuan dan penggelapan ada 8 perkara. Kemudian penggelapan dalam jabatan ada 2 perkara. Kemudian tindak pidana uang palsu ada 1 perkara. Kemudian curanmor ada 1 perkara. Kemudian tindak pidana tanpa hak menguasai membawa sajam atau senjata penikam, Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 ada 2 perkara. Sehingga total hingga saat ini sejak awal Januari hingga saat ini ada 22 perkara yang sudah berhasil diungkap oleh jajaran fungsi Reskrim Polres Sragen. Dari 22 perkara tersebut ada 34 tersangka yang sudah berhasil ditangkap dan diamankan. Penyidikan ada juga yang sudah dilimpahkan ke kejaksaan yaitu tahap 2. Untuk pencurian biasa ada 3 orang, kemudian pencurian dengan pemberatan 7 orang, pencurian dengan kekerasan ada 1 orang, penipuan dan penggelapan ada 12 orang, kemudian penggelapan dalam jabatan ada 2 orang, tindak pidana uang palsu 2 orang, curanmor 1 orang, dan tindak pidana tanpa sajam senjata penikam ada 6 orang. Dan semuanya ada beberapa yang sudah dilimpahkan, tadi saya sampaikan, yang belum kita hadirkan di hadapan. Mereka masih menyimpan 5 bendel di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Semuanya sudah kita amankan, semuanya sudah kita alatkan di Laboratorium Forensik Semarang. Cukup ya? Karena bisa di-shoot. Oh, jadi gitu. ya.
Layan. Go. Ini yang Sajam itu apa, Dan? ini ya. Masalah berpatroli melihat ada anak-anak berarak-arakan atau berpegawai, begitu mau diperiksa ternyata mereka membawa sajam, dan akhirnya dari yang membawa sajam itu kita amankan dan kita periksa. Kronologisnya demikian. Yang dialami oleh korban ini kurang lebih 365 juta 339.000 rupiah. Sekitar pada bulan Agustus tahun 2002 sampai bulan Oktober tahun 2002. Jadi tidak harus celurit ini digunakan terlebih dahulu baru dia tidak pidana. Manakala membawa, menyimpan, dan itu deliknya juga ada, menguasai, membawa, menyimpan senjata tajam, alat penikam yang memang tidak sesuai ataupun tidak masuk akal secara logis ada padanya, maka akan dijerat oleh undang-undang darurat. Rata-rata yang terjadi saat ini, kita juga menyimak ada beberapa di wilayah lain, anak-anak kita yang masih usianya tangguh. Sehingga peran serta dari orang tua untuk bisa mengawasi dan mengontrol aktivitas dari anak. Kalau sudah berkumpul, konvoy, naik motor, kemudian membawa sajam, celurit, badik, ataupun sangat membahayakan, dan itu bisa dikenakan pidana. Karena itu sangat membahayakan. Manakala kemudian emosinya terganggu, maka alas sajam itu bisa digunakan untuk melukai ataupun menyerang orang lain. Tentunya dinamika Kamtipmas juga akan sangat fluktuatif. Kita berharap tidak terlalu lonjakan Kamtipmasnya sangat tinggi, tetapi kami mempunyai prediksi mungkin juga akan sangat fluktuatif. Oleh karena itu, pengamanan yang kami lakukan, preventif maupun represif, akan terus ditingkatkan terus. Dan khususnya untuk fungsi reskrim, kita akan melakukan patroli-patroli kering. Ya, jadi jajaran Satreskrim, Pak Satreskrim juga sudah membentuk tim untuk kembali meningkatkan intensitas di keringnya. Kemudian unit reskrim yang ada di Polsek juga akan demikian juga. Semata-mata adalah untuk bisa merespon setiap potensi sudah memasuki bulan Ramadan, bulan puasa, maka fokus untuk beribadah, fokus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan terganggu oleh aktivitas-aktivitas pihak-pihak yang ingin menciptakan Sragen tidak kondusif. Tentunya sekali lagi kami membutuhkan peran serta dari masyarakat, seluruh komponen bangsa yang ada di wilayah Sragen, termasuk rekan-rekan wartawan, untuk bisa minimal mengedukasi, minimal menginformasikan kepada 2018 saya simpan. Setelah saya simpan, nah, Pak Supri ini ke rumah minta enggak saya kasih sampai 2 kali. Jangan Pak Supri, uang ini uang palsu, akan saya kembalikan ke orang yang punya, nanti uang saya kembali. Dia itu maksa dibawa sampai 2023 ini. Terus yang ke Sragen, Bapak berusaha apa tadi? Berusaha apa? Bukan saya yang menangkan, Pak. Saya silakan ke saya minta sama bapaknya, sama kan ke si cewek itu dan calon korban. Kemudian setelah dikasih uang ini jalan. Saya kan Bapak nyimpan uang palsu sejak 2018 tahun. Masalah itu ke Marine Ranger itu uang itu palsu. Jadi saya simpan, saya nyari orang yang saya beli itu nggak ketemu sampai sekarang. Bapak lapor sama pihak polisian enggak? Sudah, waktu itu sudah saya itu Ada bukti lapornya? Belum. Ya, jadi belum. salah Bapak Hanya menyimpan uang opal gitu. Nggak boleh ya Pak ya? Iya. Lain kali Bapak niat untuk membeli uang palsu dengan 15 juta itu sudah salah. Ya, sebelumnya saya nggak tahu, Pak. Saya cek ke Marine Ranger, itu Salah uangnya uang palsu, palsu. harus segera lapor Pak polisi ya. Iya. Bapak menyesal?
Ya menyesal. Menyesal ya, jadi ulangi lagi. Iya, sama. Pak Supri juga. Beli 15 juta itu apa? Awalnya Katanya uang itu katanya asli gitu. oh jenengan Katanya. tukar. Ya tukar Tadi kita Dikira uang tertipu. uangnya asli, Saya kan dikira dibelinya dengan 15 juta. Iya. Kan nggak masuk akal, Pak. Iya, iya, betul, Dolar betul. itu senilai 1 miliar lebih, Bapak beli 15 juta. Iya, iya. Uang palsu ditukerin ke pacar yang ada di Seragen. Sementara kita balikkan kepada yang bersangkutan. Apa tahu itu salah, Pak? Salah, Pak. Salah. Menyesal ya? Menyesal. Mau diulangi lagi enggak? Enggak. Nah, ancaman hukumannya agak tinggi nih, Pak ya. Iya, iya. Ulangi lagi ya. Iya, iya, Pak. Belinya di Bali. Di Surabaya.